Selamat siang teman-teman, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang ada semester akhir, yang menempuh tugas akhir yaitu skripsi. Kita di sini santai aja, enjoy, dan yang kurang paham langsung tanya aja, nggak ada formal sama sekali di sini. Kita enjoy, tanyakan apa yang bingung, mungkin perkataan saya kurang dipahami, langsung tanyakan aja, nggak apa-apa. Ini mohon izin saya share screen. Oke, langsung saja kita bakal belajar bareng. Mungkin lebih banyak yang paham daripada saya terkait tutorial pedoman skripsi. Sedikit aja pedoman skripsi yaitu resep rahasia. Yang menjadikan skripsi kita itu berkualitas sesuai apa yang dimau, sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Dan skripsi ini semacam kompas bagi mahasiswa akhir. Karena adanya pedoman yang jelas, mahasiswa dapat navigasi proses penulisan dengan lebih mudah, menghindari kebingungan, dan memastikan skripsi mereka memenuhi standar akademik yang tinggi. Oke. Yang akan kita bahas ada 7 poin, yaitu cover, caption gambar, daftar gambar dan tabel, ini sekaligus nanti dengan lampirannya, kalimat menjorok, penomoran top dan bottom, daftar isi otomatis, dan daftar pustaka yang terakhir ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus install Mendeley. Kalau nggak salah di Setiamak ini Mendeley. Mendeley ya, Mbak? Mendeley. Langsung saja, kita langsung ke praktek aja ya, tutorialnya. Ini. Yang pertama itu cover skripsi, magang, itu sama, sesuai dengan pedoman. Kalau cover ini judul yang atas, judul mahasiswa itu ketentuannya, sistematika penulisannya itu fontnya menggunakan Times New Roman dengan fontnya ukuran 14 di bold, ditebalkan. Nah, spasinya itu menggunakan seperti ini pengaturannya. Before-nya 0, after-nya 0, length spacing-nya A+, add-nya itu 15 pip. Jadi teman-teman jangan sampai salah nantinya, biar nanti langsung di ACC, eh, dari sistematika penulisannya ya, insya Allah di ACC kalau kita mengikuti sesuai dengan pedoman. Terus selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua yaitu caption gambar. Di mana captionnya itu nanti nggak susah-susah, nggak perlu ngetik gambar satu, gambar dua,
Nggak perlu nantinya apa satu-satu ditulisnya terus dikopas, nggak perlu gitu, cukup nanti diketik otomatis sekali ngeklik, tapi nanti ngerubahnya caption belakangnya. Ya, contoh gambar 1.1 apa namanya, namanya gambar perkapalan atau apa seperti itu. Untuk masalah cover, teman-teman perlu dicontohkan atau cukup udah paham ini untuk covernya? Paham, Mas. Oh, sudah. Terima kasih. Dicontohin bisa nggak Mas? Saya kurang paham. Yang Gimana? lens spacing. Dicontohin. Yang lens spacing sama add itu. Yang ini ya. Ya, Siap. Sebentar. Saya stop share dulu, pindah ke Word. Yang mana? Share screen. Sudah. Hmm, kita isi dulu judul. Judul skripsi saya. Ini tadi fontnya itu ukurannya 14. Di bold, Ctrl B, kita pakai shortcut juga. Lebih gampangnya itu mengurangi waktu, mempersingkat waktu. Itu menggunakan shortcut Ctrl B. Mungkin teman-teman udah paham semuanya. Terus untuk jenis fontnya, stylenya itu kita pilih Times New Roman sesuai. Udah. Terus dia enter lagi. Nah, inilah ngisi. Ngisinya di sini. Di enter lagi. Nanti di enter lagi. Nah, enter yang kedua ini, baris yang ketiga, satu, dua, tiga, ini baru diketik lagi. Contoh saja ya. Hmm, eh, yang kedua kan tadi itu skripsi ya. Sorry, kita tulis saja. Skripsi. Skripsi dipertebal, ukurannya tadi 12. Sebelumnya teman-teman udah punya pedomannya kan ya? Sekalian sambil lihat juga. 12. Ini sudah. Ini 12. Ini 14. 14. Nah, ini di blok. Sini mainnya di spacing atau spasi. Pengaturannya ada di line spacing option. Diklik. Nah, disinilah. Yang tadinya afternya ketentuan yang after tadi 0, before-nya juga 0. Ini kan apa nih? Gantikan 0 juga. Ininya diganti at least. Ininya tadi 15. 15 speed. Udah. Oke. Jangan di set as default. Karena ini bisa nyangkut keseluruhan. Cukup ditekan OK. Sudah selesai. Eh, sorry, spasinya 2. Jadi 1, 2. Itu baru ditulis. Spasi di sini 2. Baru yang ketiganya. Baru ditulis skripsi. Sama dengan yang itu. Satu, dua, ketiganya baru ditulis. Ini sesuai dengan pedoman satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Terus baru yang kata disusun. Disusun dan diajukan. Nah, ini tetap 12. Ini 4.
Ini 12, yang ini baru 14. Kita cek, kadang kadang ya nggak tersistem. Kita cek dulu, kadang nggak otomatis. Cek apa sama dengan yang di situ. Ternyata sama. Jadi nggak perlu disetting lagi. Cukup sekali setting aja untuk before after, line spacingnya dan add-nya. Nah, sudah itu di tengah ini gambar. Gambar itu maksudnya logo, logo Setiamak dimasukkan. Setelah itu disusun oleh ini, sorry, gambar, logo, ini baru disusun oleh ininya kapital. Nah, teman-teman saya tak bagikan ya. Caranya itu kalau laptop keluaran baru itu function shift F3. Kalau laptop yang masih di 2020 tahun 2020-an 2021 2022 itu masih bisa tanpa function. Jadi langsung tekan di blok dulu, setelah itu tekan shift F3. Tapi kalau yang terbaru itu function shift Fn biasanya. Function itu Fn. Function shift F3. Langsung berubah jadi uppercase. Jadi kapital. Jadi sering-sering belajar kita itu biar cepat ngerjainnya untuk masalah sistematika penulisan. Itu sering-sering belajar untuk shortcut. Shortcutnya keyboard di Word. Udah, yang ininya dipertebal, Ctrl B, yang ini tadi tidak dipertebal, cukup ini skripsi dan judul skripsi disusun oleh ini ya dipertebal. Nah, untuk nama dan NIM teman-teman ini biar lurus ya nantinya. Ini di spasi 3 juga. Semoga itu menggunakan tabel. Menggunakan dua tabel aja udah cukup ya. Ini ada nama dan NIM, prodi sama pembimbing nama, NIM, prodi, sorry, prodinya di bawah. Prodi, pembimbing. Pembimbingnya, ini jangan lupa di rata kiri kan, Ctrl L. Setelah itu ininya dilurusin. Nanti aja nunggu di sini titik dua. Yang ini pakai Ctrl L juga biar deket. Ctrl L. Jadi titik dua. Sampai biar titik dua, titik dua, titik dua. Nama A, NIM, sorry, NIM-nya. Tinggal kita aja mau ditaruh di mana. Sorry, ini bisa ya. Ini Times New Roman 12 dan dipertebal supaya dia di tengah luruskan. Seperti ini udah lurus. Sudah selesai, baru yang terakhir itu nanti namanya sistem 3, 2, 3. Ini harus dia dan manajemen. Dan udah ini tebal Times New Roman tapi fontnya 14. Jadi yang 14 fontnya itu ini yang paling bawah sendiri dan judul. Itu fontnya 14 sesuai dengan pedoman. Ya, udah selesai.
Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Mungkin udah paham semua untuk cover ya. Ini kenapa kok space-nya masih banyak? Karena di sini logonya saya hanya pakai tulisan. Dan judul skripsi kan sebenarnya panjang, tapi ini hanya contoh saja. Jika tidak ada, saya lanjutkan yang kedua. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu caption gambar. Caption gambar. Hmm. Oke, ntar saya cari gambar. Oke. Nah, ini untuk yang caption gambar. Maksudnya apa caption gambar itu? Yang di bawahnya biasanya kalau di pedoman ya, pedomannya Setiamak itu kadang ada yang above, ada yang di bawah, kadang ada yang di atas. Nah, di Setiamak kebetulan caption gambarnya ada di bawah. Sebenarnya caption gambar ini sekaligus sama daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, biasanya posisinya itu di tengah. Ini kebesaran. Nanti kalau buat gambar jangan kekecilan ya. Seginilah cukupnya. Biasanya ada yang mahasiswa itu gambarnya cuman mini segini. Tuh jangan. Itu menyusahkan pembimbing sekaligus penguji juga untuk melihatnya. Nah, kira-kira seginilah. Udah cukup. Nah, ini cara nengainnya gimana? Kadang kita masih manual. Dipindahin gini. Loh, kok nggak bisa, Mas? Ya nggak bisa. Karena semua ada pengaturannya. Terus kalau gini biar langsung ke tengah gimana? Coba deh pakai Ctrl E, bisa ke tengah. Tapi jika pengaturan ini udah dimatikan, eh, bentar, bentar, ini ke, sorry, ada di, oh sorry, ininya diklik dua kali atau sekali. Kalau sekali langsung munculnya di sini, picture format. Nah, di sini kita pakai web text aja. Kalau ini diklik, semua top and bottom, dia ini ada di tengah, ya di atas tapi di nggak nggak di bawah ya, tetap di atas, nggak berubah karena atas bawah. Kalau kita ke behind text berarti ada di belakangnya teks, ini di depannya teks. Ini kalau udah dirubah ke top and bottom sama ini udah, ya udah, ini jadi dia nggak bakal bisa berubah. Sorry, dia nggak bakal bisa berubah. Nah, kecuali kita balik lagi aturan awal yaitu inline with text. Dia langsung ubah ke kiri, ke tengah, ke kanan. Pakai shortcut aja, Ctrl L. Kalau ke kiri, kalau ke tengah itu Ctrl E, dan kalau ke kanan itu Ctrl F. Kalau yang ini kata kanan kiri Ctrl J. Justify. Udah, sudah itu kita kasih
Sebentar. Di sini kita kasih caption. Kalau mau kasih caption ada di reference di sini insert caption. Nah, ini perlu diperhatikan banget sama teman-teman. Ini saya udah buat kemarin-kemarin itu. Tapi kalau kita ulang dari awal lagi, nah defaultnya itu namanya figur. Ini kita hapus dulu. Sorry, bukan di sini. New label. Jadi buat label baru. Nah, umpama ini gambar. Ingat, kalau dua itu maksudnya gambar 2.1 itu maksudnya ada di bab 2 gambarnya. Kalau gambar 1.1 atau 1 titik seterusnya itu berarti ada di bab 1. Kalau gambar 3 berarti dia ada di bab 3. Nah, ini saya contohkan seumpama gambarnya ada di bab 2, 2 cukup klik 2 saja. Gambar 2 seperti ini di oke, udah otomatis di sini sorry. eh salah, harus pakai titik. Saya hapus dulu biar nantinya jadi titik. 2 titik. Nah, seperti ini. Setelah itu diklik oke. Klik oke, Ctrl E biar ke tengah. Nah, di sini kan nggak sesuai font. Kalau di Stiamak itu gambar sebentar, gambar hmm, di gambarnya di bold ya ternyata ya. Kalau di Stiamak gambarnya itu di bold. Dua gambar, kecuali kata penghubung yang jenis Times New Roman, 11 poin. 11 poin. Berarti ya 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 ya. Sebentar. Jadi kalau defaultnya itu ini miring. Gimana caranya miring? Itu ada banyak macam cara. Bisa pakai langsung matikan di sini atau Ctrl I. Bisa juga, tapi lebih nyamannya seperti ini teman-teman. Ini kan kita tetapkan aja ya. Kita tetapkan sebelumnya saya udah buat di sini gambar, tapi kita buat baru sesuai dengan aturan pedoman Stiamak. Nah, kita buat di sini gambar fix gitu aja. Gambar fix. Jangan diokekan dulu, jangan dimodify dulu. Kita setting di sini sesuai dengan Stiamak Times New Roman. Terus ukurannya 11. Terus di bold, warnanya diganti hitam. Oke. Itu kita klik oke. Udah. Sorry, tadi italiknya nggak dimatikan ya. Hmm, ini modify, I-nya dimatikan. Oke, nah ini udah bener ya teman-teman. Jadi gambar 2.1 tinggal kita nambahin di depannya aja. Hmm, Setiamak itu sama seumpama. Nah, udah selesai. Mau gambar 2.2, ini aja kita kopikan. Kopikan, Ctrl P. Nah, di sini baru kita masukkan yang gambar 2.3. Nah, cara masukinnya tetap sama menggunakan insert caption. Tinggal di oke kan aja karena kita udah buat. Oke. Nah, kalau sudah gini langsung di ini tetap miring ya teman-teman. Memang pengaturan Word-nya memang kayak gini. Nggak ada yang katanya otomatis nantinya nggak ada.
Memang seperti ini di Word-nya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke yang tadi di Home. Nah, pilih yang gambar fix. Dia langsung otomatis di tengah. Seperti itu. Jadi tinggal tinggal ngasih aja. Yang kedua ini captionnya apa ya? Seumpama aja. Gambar pokok seumpam. Nah, ini udah penulisan gambar, tabel itu sama seperti ini dan lampiran juga. Ini langsung kita nanti buat daftar isi otomatis. Jadi dari sini udah bisa buat daftar isi otomatis. Nah, mau saya contohkan tabelnya juga atau nggak perlu? Karena caranya sama seperti ini. Boleh, Mas. Boleh, boleh. Tabel juga ya. Ya. Oke, caranya sama teman-teman. Nah, ini kalau pindah ke page baru, page yang baru berarti tekannya Control Enter. Control Enter. Jadi dia akan membuat halaman baru. Kita kembalikan ke posisi kiri. Sudah itu kita buat tabel dulu. Ini contoh-contoh aja ya teman-teman. Ini image, judul, Ctrl E. Ini jangan lupa kalau seumpama kita udah terlanjur ketik kecil-kecil gini, itu ada dua cara. Kalau pakai shortcut, itu kalau laptop yang baru, function Shift F3. Tapi kalau laptop yang masih lama-lama itu nggak perlu pencet function, langsung aja Shift F3. Tapi kalau mau yang manual ke sini, pakai mouse, nah, ada tempatnya itu di sini teman-teman. Ini semuanya udah siap di sini. Kalau yang bold, yang kapital itu uppercase. Kalau yang kecil semua lowercase. Kalau yang depannya aja berarti sentence case. Yang ini depannya kapital. Yang ini awalnya yang nggak kapital. Jadi kita pilih yang untuk judul sama mana. Nggak perlu dihapus ya teman-teman. Cukup diklik atau cari ini aja. Bikin capek nanti. Ini hanya contoh saja. 5, 6, sudah. Nah, di sini kita jangan di bold, cukup judul aja. Nah, sebentar, saya mau lihat di pedoman Setiamat untuk penulisan tabel. Teman-teman juga lihat ya, tabel. Untuk penulisan tabel itu sama, sama. Oh iya teman-teman, ininya spasinya pakai satu ya, sorry. Ini pakai satu dan ininya dienolkan, jadi deket banget. Nah, seperti ini. Deket. Nah, yang untuk yang tabel ini, teman-teman, untuk yang tabel ini, captionnya itu ada di atas. Captionnya ada di atas. Kita ulangi cara yang sama seperti tadi, ada di reference, insert caption. Nah, kita buat lagi new label. Kita tabel. Kembali lagi, kalau tabel 2 berarti itu ada di bab 2, tabel 3 dan seterusnya. Pokoknya sesuai bab. Jangan lupa dikasih titik, tabel 2 berarti ini ada di bab 2. Diklik OK, sudah. Sekarang kita kembali ke style. Style penulisannya, fontnya, itu kita buat baru. Nah, kita ketik
tabel. Tabel gini aja, jangan di langsung klik OK, tapi modify aturannya sama seperti tadi di apa ini? Enggak miring, di bold, ditebal, warnanya hitam, jangan lupa ininya Times New Roman, terus ininya juga 11. Diklik OK aja. Oke, nah otomatis kita senterkan, ditengahkan, kita tambahkan captionnya. Caption tabel. Nah, jangan lupa di sini di blok. Sebenarnya di blok atasnya aja udah cukup sih. Nggak harus semuanya. Karena untuk ini aja. Nah, sini udah 1,0. Kalau nggak mau langsung ke line spacing, tekan ini aja teman-teman. Remove space after paragraph. Jadi dia otomatis langsung ke nol. Poinnya, PT-nya itu. Langsung ke nol. Diklik aja. Sudah. Seperti ini teman-teman. Tahu kalau mau beli lagi kayak tadi nggak apa-apa. Tapi kalau sesuai dengan ini ya, cukup dengan tabel. Bentar saya baca dulu pedomannya. Terus spasinya satu. Jadi ini sudah benar seperti ini. Coba kalau tadi kan 1,15 ya. Ini dijadikan 1,0. Udah benar seperti ini. Nah, ini Mas, kok ini jadi gini? Kok ada di atas? Kita coba aja pakai ini. Nah, sorry. Hmm, iya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau ini udah ada isinya banyak, dia otomatis ketemu. Kita ulangi lagi caranya. Buat lagi. Ya, udah, ini di copy aja, Ctrl C, Ctrl V, yang atas, diulangi lagi caranya, reference, insert caption. Nanti teman-teman kalau udah ada di tabel 3 berarti teman-teman harus di bab 3 ada tabel, berarti ya teman-teman harus buat lagi new label. Tabel 3 titik gitu aja. Karena yang belakang akan mengikuti nanti 2.1. Yang penting di tabelnya namanya labelnya itu tabel 2 titik. Udah. Setelah itu diklik OK. Ini langsung aja ke home, pilih tabel. Nah, langsung di Ctrl E. Ini baru teman-teman masukkan tabel 2 gitu aja deh. Jangan bingung nanti. Hmm, yang kedua. Udah. Jadi yang namanya caption ini hanya membantu depannya saja teman-teman. Dan mengotomatiskan nanti daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar, semua otomatis nanti. Tinggal kita ngasih halaman. Sudah selesai, mungkin teman-teman ada yang bingung. Untuk lampiran sama ya, seperti ini caranya. Nanti lihat di pedoman, tetap lihat pedoman, aturannya gimana, supaya nanti cepat-cepat di ACC. Bukan isinya saja, tapi juga sistematika penulisannya juga penting. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nggak ada ya? Lanjut ya. Yang ketiga. Ya, sekarang lanjut ketiga yaitu kalimat menjorok atau kalimat jorok yang biasanya tekanan. Contoh aja, contoh aja.
Ya, minyak. Kalau di Setiamak itu, menurut pedoman itu 6 kali ketukan. Kalau kita artikan 6 kali ketukan itu 6 spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman segini hasilnya. Jadi kalau pakai yang kayak gini itu salah. Bukan, memang artinya itu 6 kali ketukan itu 6 spasi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. Jadi caranya itu biar gampang, biar enak itu bisa pakai tombol tab. Dah, ini udah bener. Diklik tab aja udah masuk ke kalimat enjoy. Nah, ini teman-teman, kenapa kok di sini kosong, Mas? Karena nggak justify. Coba di justify. Ctrl J ya, atau klik yang di sini. Nih, justify. Rata kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Teman-teman nantinya bukan, saya ulangi lagi, bukan pakai 6 spasi, bukan. Ingat ya, bukan 6 spasi. Tapi pakai tab. Diklik tabnya sekali. Seumpama nantinya ya, nantinya di Setiamak itu, bentar, ini saya stop screen dulu. Tak kembalikan ke pedoman dulu sebentar. Bentar, mana ya? Nah, bentar teman-teman, tak carikan dulu. Oke, stop screen. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini yang yang dikatakan 6 kali ketukan bukan 6 kali spasi. Memang artinya itu 6 kali spasi, tapi jangan diklik spasi, bukan. Tapi di tab, diklik klik tab sekali aja. Itu bukan 6 kali spasi. Karena kalau kita pakai 6 kali spasi, itu nggak bakal rata. Nantinya bakal amburadul. Ntar kita kembali ke sini ya teman-teman. Di sini, sorry. Tak select dulu. Nah, di sini. Yang sini ini, yang sini ini bukan 6 spasi diklik. Jangan. Jadi untuk selanjutnya kita kembali ke Word lagi sebentar. Nah, sini. Kita kembali lagi. Kalau di 6 spasi seperti ini teman. 2, 4, 6. Udah segini. Sedangkan kita tuh, sorry, nah, beda dengan menggunakan tab. Tapi ini perlu nanti sesuaikan. Mungkin mungkin setiamak hanya tiga garis. 3 garis itu segini. Nah, luruskan ini. Jadi mainnya bukan ketukan. Mungkin oh, teman-teman kekecilan ya. Sebentar, sebentar. Segini cukup? Cukup? Di mungkin setiap apa pakainya 2 garis. Dua ini. Ini tuh ruler namanya teman-teman. Kalau ini nih namanya nih. Ini indent, ini indent, ini indent.
Jadi yang dimainkan itu atasnya, jangan mainkan bawah. Nanti kalau pakai manual ya, kalau pakai manual jangan mainkan bawah, mainkan atasnya. Seperti ini. Tapi kalau defaultnya di mana ini di Word, tabnya itu defaultnya seperti ini. Nah, jadi sampai ke garis yang paling besar ini, paling tinggi sendiri. Jadi garis kecil-kecil ini yang tinggi. Udah selesai, ini default ya teman-teman. Ini defaultnya aturan resminya yang dari Word. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini tak contohkan lagi. Ada tiga. Nah, yang ini belum. Mau sekalian kita buat ini aja ya. Sekalian ya. Oke, bab satu. Terus habis, habis bab satu itu kita pakai bentar. Mohon ditunggu teman-teman. Saya lihat di pedoman dulu. Oh, ternyata angkanya pakai 1.1. 1.1. Kadang ada yang otomatis, kadang harus diklik agar supaya jadi otomatis. Jadi kita ke penomoran, nggak perlu gini, klik aja satu ini. Oh sorry, ini benar. Hmm, Ini kadang teman-teman bingung di sini. Bukannya seharusnya seharusnya kan 1.2, bukan 1.1. Kita rubah, sorry, pencet. Hmm, Jadi kita selingnya kalau diklik ini udah ini. Ya, ini udah berubah. Yang belakang, sorry, baru ingat. Jadi diklik di sininya satu titik, baru di sini pilih ini. Jadi otomatis yang belakangnya. Yang depan ini kita manualkan, tulis satu, terus titik. Setelah itu baru diklik, pilih yang angka 1, 2, 3. Jadi dia otomatis nantinya. Nah, ini yang benar. 1.1, 1.2, 1.3. Nah, ini tak copy aja. Ini, eh, nah, jadinya seperti ini. Ini sama, eh, ini sama. Nah, teman-teman biasanya ya, kita lihat kembali lagi ke ini. Oh, jadi mainnya seperti ini. Ini gini, sorry. Jadi barusan saya baca di pedoman, ini tuh subbabnya ditebalkan, Ctrl B.
Ini juga ditebakkan, Ctrl B. Ini juga Ctrl B. Nah, selanjutnya kita luruskan sesuai dengan aturan pedoman, yaitu indent atasnya itu kalau untuk ini untuk yang ini ya, untuk sebentar, satu dua, jadi kalau di pedoman itu indent yang atas ini itu ada di pojok pojok sini, jadi ditarik ke sini, dan indent bawahnya itu ada di garis ketiga sesuai dengan pedoman. Jadi caranya bukan malah dari sini terus, ah ini salah. Caranya teman-teman bawa aja yang paling bawah sendiri, dan yang paling bawah ini tarik. Nah, setelah itu ada shortcutnya, ada shortcutnya. Kita Ctrl Z dulu. Shortcutnya seperti ini teman-teman. Ctrl M dan Ctrl Shift M. Kalau Ctrl M itu ke kanan, kalau Ctrl Shift M itu ke kiri. Mainnya itu Ctrl M, Ctrl Shift M. Kalau Ctrl M mainnya ke kanan. Ctrl Shift M mainnya ke kiri. Mainnya ke kiri. Nah, jadi karena tadi itu di sorry, ada di sini awal mulanya, ada di 3. Setelah di Ctrl Shift M ke kiri, tadi kan di sini ya, terus di Ctrl Shift M itu ke sini. Nah, maka tarik aja yang indent yang atas ini, pojok. Udah, ini udah sesuai dengan pedoman setiamak. Ini udah sesuai. Ini udah sesuai. Yang bawah gimana, Mas? Langsung aja, nggak perlu diblok gini, nggak perlu. Kecuali, kecuali ya, perlunya diblok itu kayak yang bawah harus ikut, kayak 1.2 ini harus ikut. Diblok aja dari bawah, cukup gini bloknya. Langsung di Ctrl Shift M, dia akan ikut. Kalau ini kan sudah satu paragraf. Nah, kalau sudah satu paragraf ini cukup di bar, namanya ini bar ya teman-teman. Yang kedap-kedip ini namanya itu bar. Ini itu namanya bar. Nah, barnya ini ke kiri. Kan sebentar, kita kembali ke oh, Ini baby. Taruh ke- atas itu baby. kebalikan Aku tinggal cek. Oh, dapat kebalikan isi belum baby? yang inden 2 di bawah ini ada di sini, sedangkan yang di sini, yang inden atas ini ada di garis ketiga. Jadi kebalikannya. Ctrl Shift M aja. Aduh, ramai-ramai. Siap. Apa kak Maya kak? Kak ngurus. Sudah tak matikan. Udah, kita lanjut lagi teman-teman. Sorry, Ctrl Shift M di pojokan aja langsung. Ctrl Shift M, Ctrl Shift M. Udah, tinggal ganti, tarik yang di atas ini di garis ketiga. Inden yang paling atas taruh di garis ketiga. Ini contoh yang sudah sesuai dengan aturan pedoman 1.1. Seperti ini contohnya. Cara penulisannya. 1.1 ini udah sesuai. Eh, dan spasinya antar subbab ini itu 2 kali. 1, 2. Udah. Spasinya 2 kali. 2 kali enter.
Untuk line spacingnya, nah ini teman-teman belum ya. Line spacingnya itu kita blok aja semuanya. Seumpama sampai sini ya, berarti nggak perlu sampai ke bawah aja ya. Dari sini pun udah cukup teman-teman. Tapi biar teman-teman nanti nggak, itulah bingung nantinya. Jadi untuk line spacingnya pakai 1,5, ininya pakai 1,5 lines. Before afternya itu nol, semuanya nol. Udah selesai, ini udah benar. Klik OK, udah, sudah. Ini udah sesuai. Seperti ini ya teman-teman. Satu, satu aja. Ini udah selesai. Apakah bisa di copy langsung? Seumpama kalau teman-teman ini males ya. Kalau ini kan tinggal Ctrl Shift M, terus sorry, tarik aja di ini, ya, tinggal tarik yang atas, selesai. Kalau kita copy langsung nggak bisa teman-teman. Ini Ctrl Shift M sampai pojok gini, baru ke 1.1 dan 1.2 ini sudah sesuai dengan pedoman. Enter lagi. Dari sini teman-teman ada yang bingung? Nggak ada ya. Jika nggak ada, kita lanjut aja lagi. Ini udah kalimat menjorok. Kalimat yang masuk ke dalam paragraf. Jorok ke dalam. Ini namanya jorok. Kalimat jorok. Menjorok. Udah selesai. Yang keempat yaitu penomoran. Penomoran ya teman-teman. Eh, ada top dan bottom. Istiamak itu topnya ada di kanan, kalau bottomnya ada di tengah. Bottom itu tengah bawah. Biasanya khusus untuk bab. Nah, sekarang kita main di situ. Ini bab 2. Bolehlah ini tak copy aja langsung. Copy. Hmm. Ini kita ganti ya teman-teman. Kita ganti supaya bisa jadi dua. Dua. Dan ininya ganti satu. Dari satu. Sorry. Ininya belum dimatikan. Numberingnya. Sorry. Saya agak lupa. Mohon maaf. Langsung ganti aja gini ya teman. Udah. Udah kan? Otomatis kan? Karena di atas sudah otomatis. Nanti teman-teman kalau seumpamanya bingung, Mas, em, ini kak bisa gitu. Itu biasanya versi Word-nya berbeda. Kalau pengen otomatis itu dimulai dari 16, 19. Kalau terbarunya lagi 2021. Nah, seperti ini. Yang ini ganti aja. Continue numbering tetap nggak bisa. Coba tetap nggak bisa. Ini memang harus nanti aja. 2.2. Hmm.
1, 2,2. Yang ininya 2,3. 2,3. Nah, nah teman-teman, ininya dilurusin sesuai dengan yang tadi. Ini ada di posisi indennya ada di tiga. Sorry, indennya yang paling bawah 2 ini ada di awal sendiri. Nah, inden yang atas itu ditaruh di garis ketiga. Nah, ini sudah sesuai. Nah, ini tinggal aja di gini. Nah, ini nggak lurus, tarik ke atas. Nah, ini juga nggak lurus, delete ke atas, enter sekali. Dah, otomatis dia akan lurus sendiri. Udah selesai. Oh, ini belum ya. Ctrl Shift M. Hmm, ininya ke bawah. Udah. Kita taruh yang paling depan. Terus ininya yang di ketiga. Udah selesai. Ininya sama seperti tadi lurusin. Ini juga lurusin. Tinggal delete aja. Otomatis lurus. Udah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita mau buat penomoran. Ini buat dua. Ya, ya, ini. Sebentar. Di sini, nah, buat pembatas saja. Bahwa yang bab itu ditaruh di bawah tengah. Buat lagi deh, biar lebih enak. 1. Sorry. Salah naruh ternyata. Oke, oke. Udah. Ini sudah. Saat ini kita fokus ke penomoran halaman. Oke, ini teman-teman. Ini sekaligus buat daftar isi otomatis ya nantinya. Kita buat dulu nih ini. Bentar, saya buat dulu daftar isi. Atau nggak pakai ini juga bisa sih nanti. Nanti muncul sendiri. Udah selesai. Klik 2 kali. Terserah teman-teman. Oh, sorry, kalau ini kan mesti di awal dulu ya, di bawah. Jadi ada di footer. Footer. Pilih page number. Kenapa mas kok nggak footer aja gitu? Ini itu style. Kalau di page number itu nggak ada. Ada stylenya juga, cuman lebih kayak footer ini lebih ke style lebih ada desainnya juga. Sini ada. Cuman lebih ke langsung ke nomor. Kita ke bottom dulu ya. Kalau footer ada di tengah ini, pilih plain number 2. Udah nomor 1, dia otomatis di bawahnya biasanya kan ya 2. Nah, di Setiamak itu untuk apa cover itu hitung 1, cuman nggak dimasukkan halaman untuk yang cover depan ya, cover depan. Nah ini ibaratnya cover depan ya teman-teman. Jadi nanti saya hilangkan. Yang pertama itu Romawi, bukan angka tapi menggunakan Romawi. Udah. Jika sudah seperti ini, langsung aja ganti. Kita jangan setting apa-apa, langsung ganti ke Romawi dulu. Klik kanan bisa? Enggak bisa. Format, kita pilih Romawi. Sudah. Udah, ini aja. Eh, ini. Mulai dari 1. Sudah. Kelihatannya ini tak tambahin lagi deh. Biar teman-teman mudah nantinya.
Kalau enter, dia otomatis ketiga, Romawi 3, Romawi 3. Udah, ini hanya perumpamaan aja ya teman-teman. Tapi caranya seperti ini. Kita klik, ini mulai setting kita. Ada di tengah, ada di atas, mulai settingnya dari sini. Dan menghentikan penomoran Romawi ke penomoran angka, itu mulai settingnya dari sini. Dan selesai, ini jangan lupa ditaruh, barnya ditaruh paling pojok, pojok sendiri. Atau yang paling kosong sendiri di sini juga tidak apa-apa, tapi lebih amannya itu ditaruh di paling pojok sendiri barnya. Kita pilih, bentar, saya hide-kan dulu. Udah. Nah, kita di sini pilih mana tadi? Mari ada di layout, break. Nah, ini teman-teman. Next page sama continue. Kalau next page itu menghentikan supaya nggak ada halaman atau mau merubah ke Romawi ke angka. Itu maksud dari next page. Kalau continue itu meneruskan. Sama dengan artinya ya, meneruskan. Melanjutkan angka yang sebelumnya. Itu next page ini juga nantinya menghentikan angka dari atas yang ada di atas ke bawah. Kita klik aja next page. Udah selesai. Ininya kan pindah ke sini ya. Itu diklik delete sampai oh tadi belum sorry teman-teman. Kita isi aja deh. Sebentar. Dua, satu, dua. Oh, kehapus. All A. Nah, udah. Nah, ini baru aman. Ini diklik, break, next page. Udah selesai. Teman-teman klik delete aja. Delete sampai angka hurufnya ini, paragrafnya, kalimatnya ini kembali ke tempat semula. Nah, ini udah kembali ke tempat semula. Nah, sekarang kita perlu mematikan link to previous-nya. Ini kalau nggak dimatikan, itu akan terhubung terus, teman-teman. Jadi kita matikan dulu. Matikan, matikan. Sudah. Atas bawah matikan. Yang ini kita delete. Remove. Di angka 1 yang tadi di atas itu pindah ke bawah. Nah, di sini bukan angka Romawi 1, tapi kita rubah menjadi 2. Sudah. Jadi 2. Kita lihat yang untuk cover nggak ada. Terus 2 di halaman kedua angka Romawinya. Dan 3 dan 4 seterusnya. Kalau sudah sampai ke sini, eh, kita stopkan di sini aja ya teman-teman. Oh, jangan stop sini aja. Nah, di sini udah masuk ke halaman 1. Caranya sama seperti tadi. Klik 2 kali di sini. Sorry. Klik barnya yang paling pojok ini di halaman Romawi ketiga. Jangan di halaman kedua lagi. Di halaman Romawi ketiga, diklik yang paling akhir. Lalu klik layout. Karena ini mau mengganti dari Romawi ke angka numerik, itu kliknya tetap next page. Udah
sorry, sorry, sorry. Oh iya udah benar ini. Nah, ini kembalikan lagi. Klik delete sampai kembali ke halaman yang tadi. Nah, sudah. Udah, klik dua kali yang di sini. Ini gagal ya teman-teman. Ini perlu hati-hati. Hmm, aduh, Bentar. Saya pastikan. Hmm, Saya lebih banyak. Pencil. Oke, kita ulangi lagi. Taruh barnya paling pojok. Setelah itu pilih next page. Sudah, delete sampai huruf tadi itu ke atas. Ini sudah selesai. Berarti mentok tiganya hanya di sini. Kita mau ganti yang, nah ini udah kembali ke dua. Yang Romawi dua setelah tiga. Sebenarnya ini kan empat ya. Tapi udah di next page. Maka jadinya dua. Karena ikut yang nomor dua ini kan tadi yang next page di nomor dua. Jadi ngikutnya angkanya ikut yang sebelumnya udah di next page. Nah, sudah itu kayak tadi sama. Link to previous-nya matikan. Ini juga dimatikan sama eh, kita tinggal saja remove ini tetap kita pilih format page numbernya udah dirubah ke satu jadi ini mulainya satu oke ini kosong ini Romawi dua ini Romawi tiga ini satu terus duanya ini nanti kita pakai continue. Udah selesai di sini. Sorry teman-teman, banyak. Lanjut aja. Ini di sama apa tadi? Hmm, Gagal. Balik lagi. Ini udah masuk ya teman-teman.
Sekarang kita tinggal ngerubah ke atas dan bawahnya. Hmm, Nah, yang di atas itu yang bukan bab ya. Berarti nomor satu ini seumpama, ini cuman seumpama aja ya. Nomor satu ini ditaruh di, takutnya nanti nomor satu kalian ada di bab satu. Ya memang di bab satu sih nanti. Itu taruh di kanan. Karena babnya ada di nomor berapa ini. Nah, babnya ada di nomor 4. Nah, sekarang pindahkan nomor satu dan 2 itu harus ada di atas. Cukup delete aja. Hapus. Udah, kita buat yang atas. Pojok kanan, atas. Bentar. Nah, suaranya ke mute, Mas. Suaranya ke mute. Iya, makasih. Satu, dua. Kenapa kok tadi ini juga hilang? Ya, karena belum di link to previous. Mainnya ini teman-teman ya. Sama yang tadi. Ntar saya hide dulu biar kelihatan. Sama di layout break ini. Hanya di situ. Dan selesai. Nah, sekarang bab ini harusnya ada di, sebentar ini. Tak kasih. Bab ini seharusnya ada di tengah bawah. Bottom tengah. Teman-teman caranya tinggal di, sama kayak tadi. Kalau ini di page ya, karena kita menghentikan, bukan meneruskan page. Nah, yang ini matikan. Nah, yang ini jangan lupa matikan biar tidak terhubung ke si, sudah sudah dimatikan. Sorry teman-teman, tadi belum tak delete ya. Jadi habis di page itu harus di delete dulu. Sudah, sudah dimatikan. Ini tinggal dihapus, di move. Terus yang ini sebentar. Layar ini nggak berfungsi. Ininya juga di dispatch biar nggak ikut nanti. Ada saya dan yang bawah tambahkan yang atas, hidupkan yang ini, kita hidupkan yang bottom tengah. Sudah ini
Sesuaikan dengan penomorannya. Tadi nomor berapa ya? Nomor 4 berarti ini. Nah, ini ini teman-teman. Tadi lupa nggak di next page juga ya. Akhirnya mereka hilang juga. Kita next page kan juga aja. Kita pakai continue aja. Baik, dua, tiga, empat. Nah, kalau meneruskan itu continue ya teman-teman. Tinggal kita lanjutkan yang tadi. Jadi yang bukan bab itu ada di atas. Satu, dua, tiga. Kalau Romawi ini tetap di tengah bawah. Udah selesai. Kita lanjutkan ke... Mau dilanjutkan atau teman-teman udah paham caranya? Kalau iya, kita ke daftar isi aja langsung. Mau tanya Kak. Kenapa? Loh, Lanjut aja. Bab satu udah di tengah. Sekarang kita buat bab selain bab ada di atas. Tadi kan sebelumnya udah ada di atas. Nah, sekarang setelah bab harus ada di atas lagi. Caranya tetap sama. Kita putuskan dengan next page. Oke, next page. Di delete sampai kembali ke atas. Kita cek lagi. Nah, kalau sudah tandanya seperti ini berarti itu udah berhasil. Udah selesai. Kita matikan link previous-nya. Sorry. Kita matikan. Ini kita remove. Udah. Kita coba yang ada di kanan. Nah, selesai. Ini tinggal diganti lanjutannya. Berarti nomor 5. Sudah 5, 6, 7. Nah, di sini teman-teman udah mulai balik lagi. Jangan lupa yang di sini berarti dari sini. Dari sini kita next page scan lagi. Di delete sampai ke atas. Sudah. Ini tetap 6 berarti ini 7. Kita matikan. Hmm, di- Sorry. Matikannya di sini. Terus yang ini kita remove. Ganti ke bawah. Page ini balik ke ini bab ya. Iya bab. Kita rubah ke 7. Udah 7, 8. Nah ini balik ke atas lagi, bukan di tengah lagi karena di luar bab. Teman-teman pilih layout lagi, break lagi, next page. Kalau mau melanjutkan halaman itu penomoran halaman yang selanjutnya itu pilih continue ya nanti kayak tadi biar enak langsung urut. Nah, karena ini bab itu cuma satu aja di bawah dan satu aja. Ya cukup gini aja. Cukup menggunakan next page, nggak perlu continuous. Nah, ini udah tadi udah di next page kan. Biar nggak keikut kayak tadi. Sebentar, ini matikan. Ikut nggak? Oh enggak ya, ya benar. Belum di remove ya. Ikut, oh, enggak. Nah, ini baru kita mainnya nanti ke continuous kanan. Yang ini berarti 8. 8.
bulan, udah, dan seterusnya. Udah selesai. Ini udah selesai. Kita buat daftar judul otomatis. Judulnya cara mainnya kayak gini teman-teman. Ini tetap masuk, masuk. Ini di luar cover. Nah, ini kenapa kok dihilangin karena bukan cover ya tadinya. Ini terserah barnya mau ditaruh pojok atau di awal, di akhir atau di awal. Teman-teman selanjutnya pilih reference, add text. Setelah itu level. Kita mainnya di level ini. Kalau level 1 ini bab, kalau level 2 itu subbab, level 3 itu sub-subbab, dan level 4 kemungkinan setiap nanti sampai level 4 yaitu sub-subbab. Sub-sub-subbab. Kalau mau nambah nanti tambahin aja, bisa pakai di sini teman-teman. Tabelnya nanti ditambahkan aja. Yang sebelumnya 3 jadikan 4. Nah, seperti ini. Mau dimodify, mungkin langsung di apa ini? Kita modify namanya itu dokter isi times di Romans 12. Untuk di boldnya itu ada yang di bold ada yang enggak, nanti dia otomatiskan aja, maksudnya dimanualkan aja. Udah selesai. Mana ya tadi, oke, ini sudah oke. Karena belum ada yang di tabel. Sorry, belum ada yang tak tabel, jadi nambahnya di add text ini level 1. Nah, dia otomatis pindah ke berubah kayak gini. Teman-teman nggak usah khawatir, ada dua cara. Caranya yang tadi ada menggunakan style, yang cara kedua itu nanti menggunakan manual seperti ini. Ctrl E dan dirubah ke warnanya ke otomatis. Nah, kalau teman-teman mau yang otomatis kayak tadi, itu tambahnya di nanti di style ini. Style ini diklik, sorry, di sini. Kita tambahkan di sini. Jadi kalau, nah ini coba, dia berubah otomatis. Jadi nanti teman-teman buat lagi create stylenya, mungkin normal, mau dikasih normal, silahkan. Kalau penomoran Romawi ikut ke posisi halaman atas, gimana solusinya? Solusinya tetap pakai next page. Itu perlu diperhatikan banget sama teman-teman. Kadang itu gagal next page-nya. Namanya sistem ya nggak sempurna. Jadi kadang udah ini ya, contoh aja. Kita klik layout, di next page. Nah, itu kadang udah dipencet tapi ngebug. Nah itu coba diulangi 2 kali. Gitu caranya, Mas Rona. Boleh nanti kalau ke kampus bawa laptop, silakan. Kalau mau belajar bareng, silakan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Hmm, kita mulai pengisian daftar isi otomatis. Udah, mana ya tadi ya? Reference, udah level 1. Terus yang ini level 1. Ini udah. Terus ini tak anggap judul ya teman-teman. Yang paling atas sendiri tak anggap judul. Ini level 1. Terus ini tak jadikan level 2 sub-subbab.
Dan nggak semuanya tak buat itu ya. Jadi nggak semua tak masukkan, langsung ke bab ini aja. Ini level 1. Nah, ini loh teman-teman. Jadi berubah. Ini udah aturan defaultnya Word ya. Kita nggak bisa. Kita harus merubahnya secara manual atau dibuatkan secara otomatis di sini. Jadi teksnya satu, sorry, kita hmm, batch ininya dari 12, Ctrl E, ya semuanya harus times new value. Ini bab satu. Tandanya itu kalau udah ke include daftar isi otomatis, itu ada panah seperti ini. Itu fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, dia itu narik yang bawah. Jadi satu page, satu kertas ini, satu lembar, itu kalau diklik ini, dia otomatis ketutup. Itu fungsinya. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini masuk ke daftar isi sama, sorry, di reference level 2. Ini kan subbab ya, level 2. Ini juga level 2, level 2. Lalu ini ke level 1. Hmm, Oke, sudah. Ini nggak perlu tak masukkan, langsung ke bab 2 aja. Di sini tetap masuknya ke eh reference level 1. Kenapa kok berubah di waktu bab? Karena nggak ada isi yang lain, kosong. Oke. Ini juga sebentar. Dua, level 2, level 2. Udah selesai. Ini langsung ke, sorry, daftar pustaka level 1. Ya, selesai. Udah selesai. Nah, kita buat daftar isi otomatisnya ya, teman-teman. Daftar isinya tadi udah tak buatkan halaman kosong. Ternyata di sini masih ada. Kita buat halaman kosong. Insert. Sorry. Di reference tetap. Nah, ini kita tinggal pilih teman-teman. Mau di custom kayak tadi, boleh. Ini udah tak. Oke, sudah. Di daftar isi otomatisnya udah selesai. Tinggal teman-teman nanti ngelurusin ini. Tadi udah tak kasih tahu caranya. Cara ngelurusinnya. Mohon maaf ini waktunya tinggal sedikit. Kalau teman-teman nanti bingung, boleh nanti ke kampus. Kita belajar bareng. Ya, saya mau Mas Rizky. Saya mau belajar bareng. 2 Juli ternyata. Mohon izin, Bu. Udah selesai. Ini nanti caranya ya pakai Ctrl Shift M bisa, Ctrl M bisa, atau pakai indennya langsung manual, sorry. Indennya dimainkan.
Silakan. Udah selesai daftar isi otomatisnya. Sekarang cara buat apa? Bentar saya lihat dulu di materinya. Daftar pustaka. Challenger. Sih, Pak. Ini kita buat cara citasi yang benar itu yang biasanya dipakai itu seperti ini teman-teman. Kalau biasanya itu ada dua, banyak sih, cuman familiarnya itu Zotero sama Mendeley. Tapi kebanyakan itu pakai Mendeley. Teman-teman itu enak kalau pakai Mendeley. Zotero juga enak, cuman Zotero ini tampilannya itu UI-nya itu masih lama gitu. Bagi kalangan anak muda itu masih ruwet. Tapi kalau yang old, yang zaman-zaman dulu itu masih paham mungkin ya. Tapi tampilannya itu nggak user friendly. Beda Pakai dengan Mendeley, Mas. G, gitu. Jadi Disertasi saya juga pakai Mendeley kok. siap gitu. Nah, setiap ini menggunakan Mendeley. Ini udah saya install. Teman-teman kalau bingung cara installnya ada di website, pilih perpustakaan, pilih citasi. Setelah itu klik Mendeley. Nah, di situ udah ada tata caranya dan download juga di situ. Ingat teman-teman ada dua macam Mendeley, Mendeley Manager dan Mendeley Desktop. Kalau Manager itu sama semacam penyimpanan aja. Tapi kalau desktop itu plus penyimpanannya sampean, kalian semua, penyimpanan kalian semua, itu bisa diakses dimanapun. Beda dengan manajer. Ini langsung aja ya teman-teman. Cara citasi yang benar. Kalau di Coba aja ya teman-teman. Ini contohnya aja sih. Contoh kita kasih ke bab yang tadi. Bab. Oh, untuk yang daftar tabel itu sama teman-teman. Sama. Belum ya daftar tabelnya ya. Sebentar. Ke daftar tabel dulu deh. Daftar tabel. Ntar saya hide dulu biar nggak ganggu. Hmm, ini kata dia. Ini dia reference. Jadi sini teman-teman. Kita oke aja. Udah selesai. Jadi cuman gitu aja. Nanti kalau ada tambahan, so mamanya tabel tambahan, kalian itu cukup cari aja di, oh ini nggak ada ya, nggak muncul. Nanti cukup tekan ini yang ada tanda seru merah ini. Kalau ada tambahan tabel nantinya yang belum masuk ke sini. Nah ini fungsinya itu untuk update, ada tabel atau gambar yang baru teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa dipilih dulu nantinya pilih tabel atau yang gambar. Udah selesai itu daftar tabel. Kita mau citasi yang benar sesuai dengan pedoman. Pilih insert citation, Mendeley-nya, diklik. Sebelumnya harus terbuka ya teman-teman. Mendeley-nya itu harus terbuka dulu, jangan sampai nggak dibuka dulu karena gagal lah. Intinya gagal kalau nggak dibuka. Diklik. Ini sesuai dengan isian saya aja ya. Ini aja seumpamanya. Seumpamanya ini, oke, sudah.
Ntar, nah, sudah seperti ini. Tapi settingan Mendeley teman-teman harus tahu. Settingannya itu, ntar ini tak stop share, harus tahu settingan Mendeley-nya. Hmm. Eh, kembali ke ini settingan Mendeley-nya ya teman-teman. Settingan Mendeley ada di mana? Hmm. Ini citasinya itu harus apa? APA American Psychological Association ada di sini ya teman-teman. Sesuai dengan pedoman ini apa? Stylenya itu pilih style apa? Pilih yang style apa dan bahasanya harus Indonesia agar nggak jadi seperti tadi at all itu masih aturan defaultnya ini. Udah, ini diklik use, oke, done, udah selesai. Lalu kita kembali ke yang tadi disitasi. Refresh. Sorry tadi ke out ya. Tadi mendelenya kepencet out. Baru saya login lagi. Daftarnya gampang kok teman-teman. Bentar ya. Si ya, karena aku nggak jangan. Nah, ini kita ini yang terakhir ya, tahap terakhir. Hapus insert citation-nya mungkin inilah contoh aja. Nah, ini udah benar. Lagi kasih lagi insert citation-nya ini udah benar. Insert citation lagi. Oke. Sorry. Insert citation lagi. Dan ini juga tak kasih citation. Ini juga di citation. Nah, ini udah selesai. Jika sudah selesai, itu enaknya pakai Mendeley atau Zotero itu kayak gini teman-teman. Udah selesai. Ini di enter ke bawah. Udah. Nah, ini dicari ke ini teman-teman. Sorry. Insert bibliografi. Diklik sekali tekan otomatis keluar. Nah, ini sudah sesuai. Jangan lupa ratakan kanan kirinya. Ctrl J. Udah selesai.
Ini daftar pustakanya. Biasanya kan kita copy di Google Scholar gitu ya. Itu bisa, cuman lebih enak ini teman-teman. Ini cara citasi yang benar. Membuat daftar pustaka yang benar. Menggunakan Mendeley. Teman-teman udah paham kan cara ngambil citasi? Kayak gini teman-teman. Ini tuh nggak boleh ada kapital. Cara memperbaikinya itu harus di Mendeley-nya. Di Mendeley-nya di bagian judul itu, ini saya praktekkan ya. Ini nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, ini nggak kapital, nggak uppercase. Tiba-tiba di tengah sini ada kapital, itu nggak boleh. Tetap benarnya itu kapitalnya hanya di depan aja. Karena ini sistem, nggak ada yang sempurna, teman-teman. Nah, ini ada dua cara. Kalau jenengan pakai function shift F3, itu udah bisa. Cuman nanti ketika Anda refresh, kalian refresh, otomatis ini ya, tak refresh ya. Dia balik lagi. Jadi teman-teman ini nantinya lebih baiknya settingnya itu di bagian judul. Ini tak tunjukkan. Ini tentang, oh ini namanya Mamar. Sebentar. Hmm, sini kita cari yang tadi Nah ini judulnya itu diganti. Kalau saya sih saya copy, saya pindahkan ke Word, terus di Word itu oke, tak setting yang kayak tadi, function shift F3, terus saya copy lagi, control cut, di cut aja, terus kopikan di sini, udah selesai. Ini udah selesai, nggak usah ada klik OK atau apapun, dia otomatis save. Udah selesai. Kalau mau disinkron juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ini saya stop, kita kembali ke mana? Word. Nah, nah ini kan masih kapital ya, refresh aja. Nah, udah baik kan teman-teman? Jadi kalau diperbaiki dari Mendeley-nya, itu otomatis nanti dia akan menetap, nggak berubah. Tinggal kita lurusin ininya aja. Udah, udah selesai teman-teman. Mungkin yang lain ada yang bingung, mungkin teman-teman yang lain ada yang bingung, boleh ditanyakan. Tapi nggak bisa banyak ya teman-teman, karena waktunya udah habis, udah tinggal dikit. Ini saya stop share. Juga ada, oh juga di record ini. Nanti mungkin teman-teman mau lihat di YouTube-nya Setiamat, boleh. Saya stop share. Ya, udah selesai dari apa ya tadi? Kita buatnya dari cover, caption gambar, daftar gambar, tabel, terus simpulan, kalimat yang jorok, pernomoran, top and bottom, daftar isi otomatis, dan daftar pustaka. Ini udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang enak, kurang baik. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, teman-teman ada absen teman-teman. Sebentar. Mas Rizky, Oke, terima kasih ya. Bagus sekali tutorialnya. terima Nanti kasih. mungkin insya Allah akan diulang lagi. Untuk mahasiswa khusus yang semester 8 wajib ikut untuk pembekalan skripsi ya. Nanti diagendakan lagi kayak seperti ini khusus semester 8 harus wajib ikut. Gitu ya.
Ya. Insya Allah. Soalnya kalau sekali kayak gini aja biasanya mereka lupa. Ini aja yang datang cuma berapa orang, nggak semuanya ikut. Jadi Ya Mbak Dian Okta ya, terima 26. kasih ya Mbak Dian Okta Ya, Ya, baik sudah Bu. memfasilitasi. Nah, Ya, kayak gini Bu. kan, jadi kayak gini kan nggak ada lagi alasan mahasiswa untuk tidak bisa. siap. Baik, Terima kasih. itu saja saran saya Mas Rizky ya. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. bagus kok dan Ya, jelas banget. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Bu Juli untuk supportnya. Untuk kegiatan selanjutnya, next akan kami program lagi yang penting untuk bermanfaat bagi semua mahasiswa yang akan melakukan proses laporan magang, skripsi, dan bikin jurnal artikel ilmiah. Kemudian untuk yang akan share yaitu absen dari ini nanti bisa absen sambil saya tutup ya, bisa Mas Rizky untuk absennya. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Mas Rizky selaku narasumber dan terima kasih Ibu Julis selaku Kaprodi untuk supportnya dan arahannya atas partisipasinya para rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Semoga dari pemaparan yang dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Mas Rizky, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan diharapkan semua mahasiswa mengerti akan cara-cara teknis penulisan skripsi, magang, artikel ilmiah sesuai pedoman yang sudah disediakan. Setelah adanya kegiatan ini, video record ini akan kami upload